Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Selamat beribadah kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, baik yang hadir di gereja, YouTube, ataupun di Zoom. Tema kebaktian kita pada hari ini adalah menjadi duta Kristus bagi dunia. Firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Majelis Jemaat GKI Taman Aries telah menerima permohonan atestasi masuk dari GKI Nurdin, Jalan Nurdin Raya nomor 35 hingga 39 Jakarta, atas diri Bapak Beni Arifin Jonathan, Ibu Ko Sung Ing, Saudari Milene Karilin Jonathan, alamat Green Lake City, masuk dalam wilayah 4. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Taman Aries mengucapkan selamat bersekutu, selamat bersaksi, dan selamat melayani di GKI Taman Aries. Kita akan memasuki ibadah. Mohon Bapak Ibu untuk menonaktifkan suara HP kita masing-masing agar suasana ibadah kita tidak terganggu. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita menyimak beberapa kegiatan gereja kita melalui video berikut ini. Sehubungan dengan perubahan situasi di masa COVID-19, maka pada bulan Juli dan Agustus 2022 akan dilakukan penyesuaian pelaksanaan dan jadwal kebaktian GKI Taman Aries sebagai berikut. Mohon perhatian dari umat. Mari kita doakan bersama untuk rencana penyesuaian ini. Bersama kita bertumbuh dalam iman melalui Groto, Growing Together. Mari Bapak Ibu, kita akan bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in God, gabungan semua wilayah, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, pukul 19.30 melalui Zoom. Pelayan firman, Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Growing Together, Growing in God, Growing in Community. Ikuti perbincangan menarik dengan tema Gereja Kok Ngurusin Lingkungan bersama tim Eko Ministry GKI Peterongan Semarang dalam Teras Kamis, tanggal 7 Juli 2022 jam 5 sore melalui Zoom ataupun YouTube. Bapak Ibu, Opa Oma, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, pada hari Jumat 8 Juli 2022 pukul 10 pagi dengan tema Kebaikan yang berkualitas. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Saudari Griffith Mercia. Ditunggu ya. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Marilah kita bernyanyi, menaikkan pujian merdu bagi Allah yang kasih karunia-Nya kekal selama-lamanya. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak kelak menaikkan sembah. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Allahku.
dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Rajaku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Hari ini kita bersama-sama berada di minggu di mana kita sudah memasuki pertengahan tahun 2022. Dan hari ini kita sebagai umat yang percaya, kita diajak untuk merenungkan bahwa kita dipanggil Allah tidak hanya untuk berpegang pada kebenarannya yang tidak pernah berubah, tetapi juga membagikan kebenaran itu dengan penuh hikmat. Tema kita hari ini adalah tentang panggilan Allah bagi kita semua untuk menjadi duta Kristus bagi dunia. Menjadi duta besar bagi suatu negara adalah suatu kebanggaan bagi setiap orang. Dan bukankah kita juga sangat bangga dan bahagia bila kita menjadi duta kerajaan sorga? Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menilik hidup kita. Apakah selama ini kita sudah layak menjadi duta bagi kerajaan sorga dan merepresentasikan kerajaan Allah yang kita wakili, yakni terang dan garam di tempat kita masing-masing? Marilah kita bersatu di dalam doa secara pribadi. Allah Bapa yang penuh rahmat, Allah Bapa kami yang sorgawi, kami mengakui bahwa sebagai anak-anak-Mu, kadang kami gagal untuk hidup tidak bercelah di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Kadang kami gagal untuk memancarkan terang-Mu dalam hidup kami. Oleh karena kuasa-kuasa yang memikat kami kadang gagal mengandalkan kuasa-Mu yang memperlengkapi kami di dalam setiap tugas panggilan kami. Terhadap janji-Mu yang membawa keselamatan bagi kami, kami pun kadang lupa, dan bahkan lupa pada janji di mana Engkau telah memberikan kuasa pada kami untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada hal yang akan membahayakan kami. Di dalam pengakuan ini ya Tuhan, kami bersyukur karena meskipun kami lemah, meskipun kami kadang gagal, Engkau tetap memanggil kami menjadi duta-Mu, dan bahkan memperlengkapi kami dengan semua perlengkapan senjata Allah. Di dalam kesadaran ini ya Tuhan, kami memohon ampunilah kami atas dosa dan ketidakpercayaan kami. Tolonglah kami agar sukacita yang telah lahir dan hadir dalam hidup kami menjadi sumber kekuatan untuk melakukan panggilan-Mu, agar kami kemudian sanggup memancarkan keindahan hidup bersama-Mu, seperti keindahan saat Engkau mengundang kami di meja perjamuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih karunia, kami memohon. Amin.
dalam rasa syukur sebab kita telah diangkat Tuhan dari lembah kekelaman. Maka terimalah berita pengampunan dari Tuhan menurut Injil Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari ibu bapak dan saudara semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja, kita sama-sama menyatukan hati untuk mendengar sapaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Hati kami sungguh bersukacita ya Allah, sebab anugerah pengampunan-Mu telah dinyatakan kepada kami. Dan bahkan anugerah-Mu pun dinyatakan kepada kami. Tidak hanya berhenti pada masa lalu, tetapi masa kini dan bahkan setiap hari, lewat firman Tuhan, yang pada hari ini pun kami akan bersama-sama merenungkannya. Kiranya Tuhan melalui firman Tuhan ini, kami semua siap dan bahkan semakin teguh di dalam panggilan kami untuk menjadi duta Kristus bagi dunia. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dan di dalam pertolongan Roh Kudus, kami semua siap untuk memelihara firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 66 ayat 10 sampai dengan 14. Yesaya 66 ayat 10 sampai dengan 14. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikian sabda Tuhan.
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Sorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Dengan kuasa Ia memerintah, matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak tak dapat tinggikan diri, sebab itulah kita bergema. Hai bangsa-bangsa, puji Allah, kepadanya berdengarkan pujian. Ya tak biarkan kaki kami goyah, dan jiwa kami diselamatkannya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Bacaan kedua menurut Galatia 6 ayat ke-7 hingga ke-16. Galatia 6 ayat 7 hingga ke-16. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
syukur kepada Tuhan. Mari kita berdiri, kita menyambut Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan ayat 16 sampai 20. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara semua, harus kita sadari bahwa seseorang yang dipilih menjadi seorang duta bukanlah orang yang sembarangan. Setuju? Orang yang dipilih menjadi duta bukanlah orang yang sembarangan. Contohnya duta besar. Seorang duta besar pasti memiliki kemampuan, kecakapan berkomunikasi, kecakapan membina hubungan, relasi dengan negara-negara lain gitu ya. Tetapi itu tidak cukup. Karena apa? Karena seorang duta juga hadir untuk merepresentasikan, hadir untuk mewakili kepentingan pemerintah. Jadi walaupun ada orang yang pintar, orang yang cakap melakukan hubungan internasional, tapi nggak pro sama pemerintah, pasti nggak dipilih untuk menjadi duta. Karena memang seorang duta merepresentasikan dan memperlihatkan siapa yang mengutusnya.
Atau menjadi duta-duta lain. Biasanya kalau setiap tahun ada pemilihan Putri Indonesia, Miss Indonesia. Yang juara biasanya bukan hanya yang cantik. Tapi apa? Yang smart. Ya cukup. Tapi apa? Mereka juga yang kalau di dalam seleksi biasanya ada seperti akuarium yang bundar, ada pertanyaan. Itu biasanya pertanyaannya soal apa? Wawasan kebangsaan, apa yang kamu lakukan untuk Indonesia? Artinya mereka yang peka juga terhadap permasalahan Indonesia, yang menunjukkan identitasnya. Saya juga teringat dulu, saya lupa lagi SMP atau SD, gini-gini saya pernah diutus sekolah menjadi duta pelajar teladan. Gitu ya. Bukan karena sekadar ranking di kelas atau kelakuan baik, karena saya waktu SD tuh hampir setiap tahun jadi KM Bapak Ibu. Ketua murid, ketua kelas gitu ya. Tapi ketika mau diutus sama sekolah ikut lomba pelajar teladan, disangka saya akan belajar matematika, bahasa Indonesia. Tapi diajarnya apa? Nih, visi misi BPK Penabur. Waduh. Ini program-program sekolah. Ini unggulannya. Karena apa? Saya akan menyampaikan dalam tanda kutip kehebatan sekolah saya. Karena saya duta akan merepresentasikan sekolah saya di hadapan yang lain. Oleh karena itu, saya mengambil kesimpulan ketika bicara soal duta. Menjadi duta bukan hanya cakap untuk melakukan tugasnya, cakap dalam artian cerdas, pintar, tetapi juga menampilkan identitas yang khas dari orang atau lembaga yang diwakilinya. Dan refleksi ini menyadarkan saya ketika saya mempersiapkan khotbah kebaktian hari ini, menjadi duta Kristus bagi dunia. Saya yakin, kemudian saya menyadari bahwa apa yang ingin disampaikan teks Alkitab hari ini bukan sekadar mengasih tahu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang duta di tengah dunia. Oh, kamu harus melakukan kebaikan, memberi, mengasihi semua orang, bikin aksi-aksi sosial. Bapak Ibu nggak usah jadi duta Kristus. NGO, ormas-ormas yang bukan Kristen pun bisa melakukan hal itu. Artis-artis dengan ketenarannya bisa bikin setiap hari bahkan. Bahkan beberapa waktu lalu kita mendengar yang crazy rich, yang sultan yang ternyata menipu, bisa juga bikin aksi-aksi sosial begitu. Oh, memang bukan soal mengasihi, tapi mengampuni. Oke, kalau mengampuni, Indonesia pernah bikin juga kok amnesti pajak luar biasa. Ataupun buat presiden punya hak amnesti pengampunan pada narapidana. Pengampunan juga bisa dilakukan orang yang bukan mengenal Kristus. Atau ini menunjukkan jalan kebenaran. Yakin hanya orang Kristen yang bisa menunjukkan jalan kebenaran? Tuh, sekarang yang lebih laku apa? Motivator. Buku-buku di toko-toko buku. Oh, sekarang masih ada yang ke toko buku nggak nih? Atau e-book yang ada. Motivator banyaknya. Semua perbuatan baik sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau gitu, apa yang membedakan? Sama seperti perumpamaan tadi. Yang membedakan adalah kita punya identitas. Identitas kita sebagai pengikut Kristus. Dan hal inilah yang leksionari kita, bacaan kita hari ini, ingin membekali kita. Bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan baik itu dengan identitas Kristus. Seperti apa sih kemudian ketika kita melakukannya, ketika kita memakai dan menggunakan identitas Kristus. Ibu, Bapak, dan saudara semua, saya ingin mengajak kita untuk melihat bacaan Injil kita hari ini. Di bacaan Injil kita hari ini jelas bahwa Yesus sedang mengutus 70 murid untuk menjadi dutanya.
Tadi di ayat 16 jelas ya, benar-benar duta. Kalau kamu ditolak berarti aku ditolak. Benar-benar merepresentasikan kehadiran Kristus. Namun ketika Yesus mengutus 70 murid, ada hal yang menarik. Kalau kita lihat di ayat yang 10. Yesus memberi pesan. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Mereka dipanggil untuk memberi, berbuat baik, memberi apa tadi? Memberi kasih, menyatakan damai sejahtera, menyatakan penyembuhan. Tanpa modal sedikit pun. Dan bahkan boro-boro dikasih modal yang ada. Yang mereka punya harus ditanggalkan. Dengan kata lain Yesus mengundang untuk apa? Untuk nothing. Nol. Memberi dengan nol, memberi dengan nothing, dengan apa? Ketika kita nol, ketika kita seperti gelas kosong yang ada di slide ini, menjadi nol. Memberi bukan ketika kita punya segala hal, tapi memberi ketika kita nol. Dan bahkan mungkin ada yang bingung ya, kenapa ini nggak boleh memberi salam pada orang lain. Konon tradisi Yahudi, perilaku dilarang memberi salam kepada orang lain. Ini adalah menggambarkan orang yang sedang berduka. Orang yang sedang berduka ini apa artinya? Orang yang sedang kehilangan. Orang yang sedang menjadi nol. Artinya ini mau menegaskan. Memang menjadi nol dan bahkan nothing. Di dalam kondisi ini justru Yesus mengutus mereka. Untuk mengatakan damai sejahtera. Untuk menyembuhkan. Dikasih tahu caranya sama Yesus gimana menyembuhkan? Enggak. Dikasih tahu gimana caranya mengusir setan? Enggak. Bapak Ibu, kalau misalnya kita yang diutus tanpa bekal apa-apa, kayak kita juga udah bingung. No, nothing. Tetapi apa yang dipersaksikan ke 70 murid ketika pulang mereka? Bahkan setan-setan pun pergi. Tanpa pengetahuan, tanpa bekal. Dari yang nothing, mereka melihat ada kejadian yang menjadi something. Tapi semuanya bermula ketika apa? Ketika ke-70 murid ini bukan sekadar memberi, tapi memberi walaupun tanpa modal. Memberi walaupun nol, memberi walaupun situasi kita mungkin sedang kosong, sedang terbatas. Dan inilah yang membedakan duta Kristus dengan pihak-pihak lain. NGO, ormas mungkin bisa memberi karena apa? Punya modal yang gede. Punya uang yang banyak. Sebuah organisasi bisa memberi karena punya jemaat yang banyak. Bukan jemaat apa? Anggota. Punya anggota yang banyak. Tapi sebagai murid Kristus, sebagai duta Kristus, kita dipanggil untuk memberi. Memberi kasih, memberi diri. Meski kita nggak punya modal, meski nol. Bagaimana caranya saya juga nggak tahu Bapak Ibu. Seperti yang dialami 70 murid. Bagaimana caranya? Nggak tahu mereka. Tapi ketika kemudian mereka bertekun. Mereka menyambut setiap panggilan itu. Mereka menyambut panggilan untuk memberi. Mereka merasakan kuasa Allah. Bahkan Yesus kemudian berkata, kenapa kamu bisa dari nothing jadi something? Di ayat 19, sesungguhnya aku juga telah memberikan kuasa kepada kamu. Maka karena itu ketika ada perenungan ini, lalu gimana caranya Pak? Ini bukan persoalan kita untuk cari tahu gimana caranya. Tapi justru yang menjadi perenungan kita saat ini adalah jangan sampai keterbatasan kita. Jangan sampai kelemahan kita. Jangan sampai kita lagi sakit, kita lagi gak punya segalanya. Membuat kita ciut
untuk menjadi berkat. Membuat kita bilang, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika ada undangan pelayanan, wah saya nggak punya waktu. Ketika ada undangan, wah saya mau ikut kalau saya udah punya pekerjaan, punya ini dan itu. Biar biar saya memberikan yang terbaik dengan harta milik saya. Bapak Ibu, orang lain bisa, tapi duta Kristus ketika di dalam keterbatasan, ketika di dalam kondisi nol, kita tetap diundang untuk menjadi berkat. Caranya gimana? Tuhan yang akan menunjukkan. Kalau memang Tuhan yang berkenan, Tuhan akan memberikan jalan dan solusi yang tidak kita duga. Kemarin siang saya WA-an sama Ibu Mimi. Lagi ngomongin sesuatu. Proyek yang sedang digumuli oleh keluarga ini. Lalu muncullah di akhir percakapan itu sebuah pernyataan. Iya ya, kita harus mengingat do the best and let God do the rest. Saya sengaja nggak balas tuh WA-nya. Karena saya habis itu sambil merenung. Ya memang benar. Kita harus memberikan yang terbaik. Tapi jangan sampai pemahaman ini juga membuat ketika kita merasa diri kita belum baik, kita menunda. Ketika diri kita merasa belum ada di dalam kondisi yang prima terbaik itu karena ngomongin do the best and let God do the rest. Ya udah nggak usah kerja dan akhirnya seolah Tuhan cuma ngerjain sisanya. Padahal sebenarnya sebagai duta Kristus justru kita harus terbalik mikirnya. Kita ada karena Tuhan punya karya. Yuk kita ikutan. Tuhan karya udah ada dari dulu Alfa dan Omega. Yuk kita berpartisipasi. Kita ikutan pekerjaannya Tuhan. Dan yang punya kerjaan siapa? Tuhan. Oleh karena itu ketika kita enggak punya, ketika kita terbatas, percayalah Tuhan yang akan menunjukkan. Dan ngomongin the best, lalu ngomongin the best, bukan bicara soal perfecto, dapat 100, kita bisa memberikan harga yang baik. Lihat di perikop tadi. Jangan berpindah-pindah rumah. Artinya tekun. Ini lebih ngomongin soal longing, lebih ngomongin soal ketekunan terbaik itu. Ketika kita setia, walau di dalam keterbatasan, disitulah kuasa Tuhan terjadi. Dan itulah duta Kristus. Akhirnya orang pun bisa melihat, ya ini bukan kuasa dirinya, tapi ini kuasa dari Kristus. Ketika kita mampu memberi tanpa modal. Ini yang pertama, identitas yang pertama. Yang kedua, saya ajak kita semua untuk melihat bacaan berikutnya. Di bacaan kedua yang tadi dibacakan oleh Pak Kristiadi, kita diperhadapkan dengan teks Galatia pasal 6, yang tadi juga sudah disebutkan Pak Kristiadi. Seringkali kita pakai ayat ini untuk membicarakan soal tabur tuai. Saya tidak akan membahas soal itu, tetapi saya ingin membahas kalau kita lihat secara utuh teks ini dari ayatnya yang pertama. Ternyata ini lebih dari sekadar bicara soal tabur tuai. Di ayat yang pertama dikatakan, disebutkan, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Teks ini ternyata bicara soal panggilan Tuhan kepada kita, orang-orang rohani, duta-duta Kristus tadi. Untuk apa? Ngebenerin kalau ada teman yang lagi keliru, ngebenerin teman, kasih tahu yang benar. Ketika teman lagi salah. Salah seperti apa yang ada di ayat 12, mereka yang sering menonjolkan diri. Mereka yang meminta kita disunat padahal hanya untuk pencitraan. Orang-orang yang munafik. Ayo, teruslah berbuat baik di ayat 10. Berbuat baik untuk apa? Untuk bantu nih teman. Tapi ngebenerinnya bukan dengan memaksa, tapi dengan penuh kelembutan. Bukan dengan amarah.
bukan dengan paksaan, tapi membenarkan dengan kelembutan. Saya nggak mau ngomong soal membenarkan tanpa emosi. Karena apa? Emosi kita tuh bukan hanya marah, Bapak Ibu. Memang manusia mah punya emosi. Kalau membenarkan tanpa emosi, jangan-jangan kita mayat hidup. Tapi membenarkan tanpa amarah, tapi dengan lemah lembut. Kelembutan seperti yang kemarin saya refleksikan dalam sapaan doa. Bapak Ibu masih ingat lembut? Bahasa Ibrani raka. Lembut, tender. Saya lalu ibaratin kemarin seperti tenderloin. Wah, kalau mikir tenderloin apa tuh? Steak, medium, well done. Yang penting enak, bener nggak? Jadi mari kita membenarkan dengan kelembutan tapi tanpa amarah, artinya yang enak dikonsumsi, yang enak didengar, yang bahkan enak ditiru sama teman kita yang salah. Bukan hanya menegakkan kebenaran dengan hukuman, TNI Polri bisa. Atau pengadilan bisa. Atau menegakkan kebenaran dengan kata-kata motivator. Dia dari mimbar, dari buku. Motivator bisa. Tapi dengan kelembutan dan bahkan bimbing mereka, itu yang dikatakan oleh Paulus. Membenarkan ketika kemudian kita membimbing menjadi sahabat, menularkan gaya hidup kita kepada mereka. Dan bagaimana ini sudah menjadi identitas kita. Ketika kita dipanggil untuk membela, untuk menyatakan kebenaran, minimal di keluarga kita. Jangan sampai kemudian keluarga kita karena kita merasa kita terus yang ngebenerin. Kemudian ada anggota keluarga kita yang menulis nama HP. Kemarin saya mendapat sebuah video lucu. Jadi ada seorang istri, dia curiga dengan HP suaminya. Karena suaminya sering mendapat telepon dari orang yang bernama Satpam. Lalu ketika sang suami mandi, sang istri sengaja menelpon si nomor kontak Satpam. Dan yang berdering adalah HP-nya sendiri. HP si istri. Artinya si suami merasa si istri sebagai Satpam. Ini hanya guyon, tetapi ini memperlihatkan. Mungkin kita pengen ngebenerin, tapi jadinya kayak Satpam. Enggak ada kasih. Enggak ada kelembutan. Saya pernah mendengar ada seorang teman saya yang bersaksi dia sempat terjatuh ke dalam kenakalan remaja. Ngerokok, minum-minum, sampai ngedrugs gitu ya. Dan akhirnya ketahuan. Dan yang ia takuti adalah papahnya ketika ketahuan. Karena papahnya cukup keras. Tapi justru ketika si anak kembali ke rumah, yang paling ia takuti justru papahnya berubah. Papahnya ngajak jadi teman sahabatnya. Papahnya berubah dan itu yang membuat dirinya. Itu yang membuat aku berubah, Ki. Itu yang membuat saya bertobat kembali ke jalan yang benar. Karena apa? Karena ngelihat perilaku papa yang berubah. Dia mau jadi sahabat. Dia bukan kirain dia bakal marahin. Tapi ternyata dia malah jadi sahabat. Membenarkan. Bukan dengan amarah. Tapi dengan kelembutan. Itu yang kedua. Jadi Bapak Ibu, indikatornya apa? Cek HP suami istri masing-masing ya. Guyon-guyon ini ya. Mari ada panggilan kita untuk membenarkan dengan kelembutan. Atau jangan-jangan HP anak nulis nama orang tua kita orang tua satpam, polisi gitu ya. Mari kita berefleksi. Yang ketiga,
saya mengundang kita semua untuk melihat bacaan yang pertama. Ibu Bapak, ketika membaca bacaan pertama saya terkejut. Ini seperti sebuah nyanyian penuh dengan sorak-sorai. Dan bahkan mazmur yang tadi kita nyanyikan juga kita enak berdansa bersama gitu ya, joget bersama gitu ya. Bersorak-sorai seperti seolah-olah tidak ada sesuatu yang tidak baik. Dan bahkan di ayat 12 disampaikan, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepada keselamatan seperti sungai, kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Dan bahkan kalau kita lanjutkan ayat itu, seperti seorang anak yang menyusu. Relasi yang sangat intim, relasi yang sangat penuh sukacita. Padahal kalau kita lihat perikop ini bangsa Israel sebenarnya sedang dalam tanda kutip terhukum melalui pembuangan di Babel. Oleh karena dosa, mereka telah melukai hati Tuhan. Tapi ternyata Tuhan memberikan keselamatan, memberikan pengampunan sampai mereka bersukacita. Seolah-olah tidak ada luka itu, seolah-olah tidak ada kesalahan itu. Sebab apa? Pengampunan yang Tuhan tunjukkan adalah pengampunan tanpa bekas. Bukan hanya soal tanpa syarat, tapi Tuhan memberikan tanpa bekas, seolah apa? Semua relasi pulih seperti sedia kala. Dan bukankah inilah yang namanya pengampunan? Pengampunan bukan sekadar memberi maaf, tapi pengampunan adalah, saya hanya bisa merefleksikan pengampunan Tuhan itu seperti meja perjamuan. Seperti perjamuan yang kita rayakan. Kita bersama-sama diajak kembali makan di meja Tuhan. Padahal kita adalah orang-orang yang telah melukai hati Tuhan. Dan inilah ibu bapak yang seringkali menjadi jebakan kita saat ngomong pengampunan. Pengampunan kita akhirnya kadarnya sama seperti orang-orang lain yang bukan duta Kristus. Ya, memberi maaf, tapi masih ada bekas. Dan kadangkala pengampunan kita terjebak pada itu. Di keluarga misalnya Bapak Ibu, sesama antar anggota keluarga, pasti perbedaan itu ada, benar nggak? Nggak usah ngomongin perbedaan ras, etnis. Perbedaan memakai odol, pasta gigi aja ada. Ada yang dari tengah, ada yang dari ujung, gitu ya. Bisa ribut. Perbedaan naruh barang aja ya. Si suami naruh barang di sini, si istri di sini. Bisa ribut, benar nggak? Udah dibilangin berkali-kali di sebelah sana. Atau antara orang tua dan anak gitu ya. Sering terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu. Dan kemudian, ya udah mengampuni, udah makan bareng lagi, ke gereja bareng lagi. Tapi kemudian diingat-ingat, tuh si papa mah suka naruh itu di situ, emang gak bener. Tuh si mama mah, tuh si anak mah. Gitu aja terus. Diingat-ingat membekas. Pertanyaannya, apakah memang kita sudah mengampuni sebagaimana kita menjadi duta Kristus? Atau bersama dengan teman, pernah ribut, terus kita bilang, udah kita udah maafan, oh kita udah saling mengampuni. Tapi begitu diajak, yuk makan bareng, aduh cari alasan, nggak mau gue sama mereka. Saya pernah dapat ini temen gitu ya, temen punya pacar lalu putus. Udah 1 tahun kemudian putusnya mereka udah katanya udah baikan, udah baikan. Tiba-tiba satu kelompok waktu sekolah gitu ya. Terus dia bilang, Ki bisa nggak tukeran? Kenapa? Gue sekelompok tuh sama mantan gue. Lah katanya udah baikan. Iya sih udah baikan tapi gitu ya. Dan segala, udah punya pacar masing-masing padahal. Relasinya nggak balik seperti semula. Padahal ketika kita mengingat meja perjamuan, pengampunan yang diberikan Allah adalah pengampunan tanpa bekas. Bukannya Tuhan melupakan.
kesalahan kita. Tuhan tahu kita rapuh, tapi Dia tetap mengundang kita. Enggak ada bekas implikasinya, enggak ada bekas. Dan mari kita bersama-sama merenungkan hal ini. Dan inilah Ibu Bapak yang kemudian bisa kita refleksikan sebagai menjadi duta Kristus. Menjadi duta Kristus bukan sekadar berbuat baik, kita memberi kesana sini, bukan sekadar ketika kita mengampuni dengan gampang, ya saya mengampuni, ataupun menyatakan kebenaran. Tapi ada kualitas yang berbeda. Ketika duta Kristus menggunakan identitas Kristus saat memberi walau nol tanpa modal, saat kita mau membenarkan tanpa amarah tapi dengan kelembutan. Dan ketika kita mau mengampuni tanpa bekas. Ketika kita mau mengembalikan relasi seperti semula. Menjadi duta Kristus enggak harus membuat kita melakukan hal yang baru. Tapi di dalam perbuatan sehari-hari, mari kita tingkatkan kualitas, kita pakai identitas Kristus untuk melakukan hal tersebut. Lalu ada sambungan menjadi duta Kristus bagi dunia. Apa kita harus keliling dunia? Tidak, Ibu Bapak. Dunia itu di mana sih? Lihat kiri kanan kita. Lihat depan belakang kita. Mungkin ketika kita balik ke rumah, lihat siapa yang ada di depan rumah kita. Mungkin dia adalah asisten rumah tangga kita. Mungkin dia adalah tukang jualan, tukang sayur, tukang sampah. Lihat siapa yang ada di kontak HP kita. Bagi mereka lah kita menjadi duta Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami pada panggilan menjadi duta Kristus bagi dunia, di mana kami bisa melakukan perbuatan kami sehari-hari, ketika kami mau memberi, ketika kami mau saling membenarkan, dan bahkan saling mengampuni dengan identitas Kristus. Kepada setiap orang yang ada di sekitar kami, yang ada di kontak HP kami, kepada orang yang ada di depan, belakang, terlebih pada mereka yang ada di rumah kami. Ajarlah kami untuk bisa memberi, walau kami nol, walau kami terbatas, kami bisa memberi diri di dalam karya. Ajar kami untuk terus menyatakan kebenaran tanpa amarah, tapi dengan penuh kelembutan. Dan ajar kami untuk mengampuni tanpa bekas, tapi justru mengupayakan, kami mau belajar untuk mengembalikan relasi yang ada. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam firman, di dalam perenungan ini,
Kami saat ini mau berdoa ya Tuhan, untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, yang sedang isolasi mandiri. Secara khusus kami ingin menyebut keluarga dari Bu Mercy, keluarga dari Bapak Roy Sahuleka. Kami juga bersyukur untuk keluarga dari Bu Vera Gunarja dan anak-anak juga yang telah pulih, telah negatif. Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan kami mendoakan sahabat kerabat kami yang sakit ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan di dalam masa-masa pemulihan ini, mereka terus merasakan tuntunan dan cinta kasih Allah bagi semuanya. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk mereka yang sedang berduka. Kami mengingat untuk mereka yang sedang mengalami krisis, baik krisis sosial, krisis ekonomi di rumah tangga, maupun di dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan yang menjaga mereka, menjaga keluar masuk mereka ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GKI Taman Aries. Hari ini diadakan kenaikan kelas untuk anak-anak sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan, kami melihat bagaimana Engkau menjaga pertumbuhan iman anak-anak sekolah minggu. Meskipun selama 2,5 tahun ini mereka harus menjalani sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan yang menyertai komisi anak di dalam pelayanan panggilan kepada anak-anak ini ya Tuhan. Dan rencana untuk melakukan kebaktian anak secara onsite di bulan Agustus. Kiranya Tuhan juga yang menolong dan melindungi semua rencana ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk komisi remaja, komisi pemuda. 2 komisi yang Engkau tempatkan di GKI Taman Aries untuk membina, untuk memelihara, untuk mempersekutukan setiap anggota kaum muda. Di mana mulai hari ini juga kebaktian remaja dan kebaktian pemuda akan bergabung bersama setiap minggunya sebagai bentuk pemulihan juga dari masa pandemi ini. Kiranya Tuhan yang menolong setiap rencana yang ada. Dan Tuhan berkati komisi remaja dan komisi pemuda untuk senantiasa menyatakan, memelihara dan bahkan membantu setiap remaja pemuda untuk mengenal kedekatan relasi dengan Tuhan. Berdoa juga untuk komisi-komisi lain, komisi dewasa, komisi usinda, dan juga komisi-komisi yang bergerak di dalam bidang pelayanan masing-masing. Baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, perlawatan, ibadah maupun kesenian. Berkati pengurus-pengurus wilayah ya Tuhan di dalam setiap program-programnya juga. Kiranya hanya di dalam kasih dan kuasa Tuhan saja setiap badan pelayanan dapat bersama-sama dengan majelis jemaat, dengan para penatua dan pendeta, bersama-sama berjalan untuk menyatakan pemulihan dan pertumbuhan di tengah tatanan yang baru ini. Kami mengingat juga ya Tuhan, bangsa dan negara kami, khususnya ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk penanganan pandemi. Di tengah tren kenaikan COVID, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat pada pemerintah untuk menyatakan kebijakan-kebijakan. Berikan hikmat juga kepada rakyat ya Tuhan, untuk dapat menjaga dan mempertanggungjawabkan anugerah pemulihan ini dengan terus menjaga protokol kesehatan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, ketika bangsa ini juga sedang menghadapi, dan bahkan bukan hanya bangsa ini, negara-negara di dunia ini juga sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang ada. Kami berdoa untuk para petani, kami berdoa untuk para nelayan, kami berdoa untuk para peternak. Kami berdoa untuk hasil-hasil tani yang ditanam. Kami berdoa untuk ikan-ikan di laut. Kami berdoa untuk ternak-ternak, di mana mendengar juga ada virus pada ternak-ternak. Tuhan yang menolong, Tuhan yang membimbing, sehingga semuanya tetap berlangsung dengan baik. Dan semuanya serba cukup ya Tuhan untuk dunia ini. Jangan sampai krisis pangan ini justru membuat negara-negara berkonflik dan bahkan membuat negara-negara berperang.
Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Dan sebentar kami juga akan merayakan perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk bulir-bulir gandum, untuk tepung, yang telah menjadi roti, yang telah diolah menjadi roti, untuk anggur, air, dan segalanya yang telah diolah menjadi air anggur. Itu juga menjadi bukti nyata bahwa Tuhan menyertai kami lewat makanan dan minuman yang ada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan seperti yang pemazmur katakan dalam Mazmur 118 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS seperti yang tertera di Warta Jemaat. Dan bagi Bapak Ibu yang beribadah di gereja, QRIS tertera di depan kursi masing-masing. Pada hari ini, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang di gereja bisa maju dan memberikan di kotak-kotak yang sudah disediakan. Bagi yang ingin transfer atau menggunakan QRIS, bisa menggunakan kode unik 02 untuk perjamuan kudus. Terima kasih. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan sumber segala berkat, di tiap waktu dan tempat, naiklah syukur kepadamu. Jemaat diundang untuk berdiri. Terima kasih ya Allah untuk segenap curahan kasih karunia-Mu bagi kami. Kami ada dan berdaya hingga saat ini, dan bahkan dapat membawa persembahan syukur ini, tidak lain hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Bahkan kasih karunia pun tercurah saat Engkau mengundang kami ke dalam meja perjamuan. Meski saat ini dunia belum pulih sepenuhnya, namun melalui kecanggihan teknologi komunikasi, kami yang masih beribadah dan dari rumah pun dapat bersekutu bersama dalam satu waktu, bersama dengan umat yang di gedung gereja dalam meja perjamuan kudus. Kiranya kami senantiasa mengucap syukur atas kehidupan kami setiap hari, dan bimbing kami agar hidup kami dapat berguna sebagai duta kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Karena itu saudara-saudara, mari kita menghadirkan kasih dan damai sorgawi bagi dunia, yang tak hanya miskin materi, namun juga miskin kasih dan empati. Kuasa dan pemeliharaan Allah akan memampukan kita untuk melakukan tugasnya sebagai duta Kristus
saat kita memberi walau tanpa modal, saat kita mau membenarkan tanpa amarah, dan saat kita mau mengampuni tanpa bekas. Dan mari kita sambut pengutusan mulia ini dengan penuh sukacita, dengan kesetiaan dan pengabdian penuh. Tuhan Yesus, utus daku, utuslah. Utus daku Tuhan Yesus, utus daku, utuslah. Bimbing daku Tuhan Yesus, bimbing daku, bimbinglah. Bimbing daku Tuhan Yesus, bimbing daku, bimbinglah. Ubah daku Tuhan Yesus, ubah daku, ubahlah. Ubah daku Tuhan Yesus, ubah daku, ubahlah. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami merahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Allah sumber kasih karunia menyertaimu sepanjang waktu. Kiranya Tuhan Yesus Sang Terang Abadi menerangimu dengan firman-Nya. Dan kiranya Roh Kudus menjaga hatimu, sehingga tutur kata dan perbuatanmu menjadi saksi bagi dunia. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian telah selesai. Kiranya firman Tuhan yang telah diberitakan memandu hidup kita menjadi duta bagi Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan di gereja atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita terus menjaga kesehatan kita masing-masing dengan saling peduli dan mengingatkan untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun, serta tidak berlama-lama di lokasi sekitar gereja setelah ibadah selesai pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.